Shalom people. Shalom. Shalom. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2021 udah berlalu dan tahun 2022 kita sambut dengan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Bapak. Dan di hari ini Tuhan Yesus kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami memuji nama Tuhan karena kami sadar Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan di tahun 2022 ini Bapak, kami mau awali hidup kami bersama dengan Tuhan karena kami melihat bahwa setiap perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian buat Tuhan. Bapa sentuh hatiku. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi jalan terbaik oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emasmu kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih dahulu katakan, betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi jalan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emasmu kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah Bapa sentuh. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berlaga. Air mengalir yang tiada pernah berlaga. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakanlah ya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sebagai Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwasanya Tuhan setia dalam kehidupan kita, amin. Kita muncul nama Tuhan, kita lakukan pujian buat Tuhan, kerakalah kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Allah bangkit. Kerakalah kekuatanmu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lagi, kerakalah. Kerakalah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah selalu dahsyat, amin. Amin. Sebab kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwasanya firman Tuhan dapat mengubah karakter kita, amin. Mari
Buat teman-teman, persiapkan piring rohanimu, persiapkan hatimu. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Tuhan, Kau beserta kami Bapa, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan firman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, yes. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi yuk, katakan firman-Mu berkata, Kau beserta kami. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, yes, thank you Lord. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan Raja, katakan Yesusku, Yesusku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap telinga kami, hati kami Bapa. Biarlah kami dulu diam hanya mendengar firman Tuhan, yang percaya Tuhan bahwa firman-Mu dapat mengubah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jembatan dikasih Tuhan, kembali bersama dengan saya Andrew, dan kita masuk di dalam bulan Januari. Ya, tentu tahun yang baru di tahun 2022. Saya nggak tahu apa yang saudara telah refleksikan, ya kan, sesali, atau mungkin syukuri di tahun 2021. Dan pastinya saudara punya goal-goal yang luar biasa di tahun 2022. Ya, tentu goal yang tentu harapannya bisa membawa saudara ke dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dan sukacita di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan share atau memperlengkapi saudara terkait dengan persiapan di tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai, saya undang saudara untuk buka dalam doa.
Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan. Sebentar Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang disampaikan pada hari ini boleh didengar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hati mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Hamba berkati media ini, hamba berkati jemaat yang telah hadir, dan hamba juga berkati setiap orang yang mempersiapkan adanya video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa yang Kudus kami berdoa syukur. Amin. Ya, saya di tahun 2022 dan di minggu ketiga ini saya mendapatkan tugas untuk boleh menyampaikan satu firman Tuhan yang seharusnya dapat memberkati saudara dengan luar biasa. Saya akan sharing terkait dengan sekiranya perhatikan perintahnya. Wow, itu diambil dari kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Baik, saya akan bacakan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Wow. Di awal tahun 2022 ini ada satu message Tuhan yang luar biasa yang boleh saya bagikan, di mana kita harus membuka telinga kita untuk kita lebih memperhatikan, ya. Jadi kita belajar untuk memperhatikan. Tentu memperhatikan tidak sekedar mendengar. Kita bisa mendengar banyak hal, tapi dari banyak hal yang kita dengar, tidak semuanya masuk dalam alam pikiran kita renungkan, kita pikirkan, bahkan kita pertimbangkan matang-matang. Contohnya gimana? Contohnya mungkin saudara hari-hari ini banyak mendengar suara bising apapun itu, entah suara motor, suara mobil. Saudara tidak berpikir, tadi mobilnya berapa desibel ya, atau motornya seperti apa ya bunyinya. Tidak. Itu kita sebut sebagai mendengar. Ketika kita bilang memperhatikan, artinya kita menaruh fokus kita terhadap setiap kata-katanya. Dan ini janji Tuhan kepada saudara dan saya, bahwasanya saudara pada hari ini diingatkan Tuhan untuk lebih memperhatikan. Dan fungsinya apa sih, Kak? Fungsi utama dari memperhatikan firman Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, tidak. Tapi memperhatikan firman Tuhan untuk kepentingan saudara dan saya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada guidance kehidupan. Ya, kita pernah sampaikan dulu ya, di tahun-tahun yang lalu, ada kepanjangan dari Bible. Bible itu basic instruction before we leave the earth. Jadi, instruksi dasar sebelum kita meninggalkan bumi. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau kita mengikuti instruksinya, maka kita dapat memaksimalkan hidup kita. Itu contoh yang paling sederhana. Saya kasih penggambaran yang lebih sederhana lagi. Saudara dapat handphone canggih, misalnya, let's say iPhone 13. Ketika lihat iPhone 13, kalau kita tidak baca manual bukan dengan baik, dengan hati-hati, maka kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di handphone itu. Mungkin sebagian orang handphone 13 ketika di tangan anak-anak hanya menjadi sarana nonton YouTube. Dia nggak akan bisa bedain antara handphone 13, mungkin Samsung seri-seri bawah, atau mungkin handphone Oppo dan lain sebagainya. Nggak ada bedanya. Dan nggak bisa dimaksimalkan. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memperhatikan fitur-fiturnya dan memaksimalkan fitur-fiturnya, maka keberadaan dari iPhone 13 tersebut dapat berdampak banyak dalam kehidupannya, bahkan mempermudah aktivitasnya yang menggunakan dunia digital. Nah, demikian juga kita. Apabila hidup kita sebagai manusia memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan sangat teliti, dengan sangat baik, ada janji di sini. Janjinya apa? Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan mengajarkan tentang apa-apa saja yang dilakukan dalam kehidupan kita dapat memberi faedah. Terus, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan satu perintah, Dia memberikan satu rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dulu juga pernah saya bahas bahwa dikatakan rancangan Tuhan ada rancangan luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, kita dengar, bahkan timbul dalam hati. Itu yang disediakan Tuhan dan bagi kita semua tempat ini. Dan dikatakan tingginya antara rancanganmu dan rancanganku, kata Tuhan, tingginya di langit dan bumi. Artinya apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat luar biasa yang membuat saudara dapat hidup berkemenangan. Tidak hanya dunia ini, tapi juga di dunia setelah kita meninggalkan dunia ini. Makanya mengikut Tuhan sudah seharusnya membawa saudara dari kehidupan ke kehidupan yang lain. Nah, oleh karenanya, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, lanjutan firman-Nya adalah Dia akan memberikan engkau damai sejahtera.
Dan dikatakan, engkau seperti apa? Seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang di laut. Pernah saudara jalan ke pantai gitu ya, gelombangnya tiba-tiba 5 menit gak ada gelombang? Gak mungkin. Gelombang di pantai yang bergelombang tentunya ya, gelombang di pantai yang bergelombang akan terus berada, akan terus berjalan, akan terus bergejolak. Nah, dikatakan ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, dikatakan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah kering. Bahkan dikatakan keturunannya seperti pasir dan cuma seperti krisik banyakan, nama mereka tidak akan lenyapkan. Artinya apa? Ketika engkau mendengar guidance Tuhan dengan baik, dengan setia, maka pemeliharaan Tuhan tidak hanya terjadi dalam kehidupan saudara saja. Amin. Ya, guidance Tuhan itu akan membawa saudara beserta keturunan saudara di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ini yang banyak kita tidak mengerti. Makanya ketika seorang menjadi seorang Kristen, bahkan dari lahir, mereka nggak mengerti bahwa bagaimana menjadi Kristen yang baik, bagaimana harus melakukan firman Tuhan. Tapi ada satu kebenaran yang boleh saya sampaikan pada saudara hari ini, bahwasanya ketika saudara menjadi seorang Kristen, percaya bahwa Tuhan ada Tuhan dan Juru Selamat, pertama kali yang terjadi bukannya kita jadi malaikat, belakang punggung kita tumbuh sayap, tidak. Gitu ya, tiba-tiba di atas kepala saudara lingkaran, tidak itu. Tapi satu hal yang terjadi adalah rohnya ada di dalam hidup kita. Terus fungsinya apa? Rohnya Tuhan. Kalau rohnya ada dalam hidup kita, maka kita mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Ya, ketika rohnya masuk, kita mengenal kehendak Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, mana yang tidak. Dan akhirnya ketika saudara berjalan diperhadapkan dalam pilihan-pilihan dalam kehidupan, saudara tahu bagaimana harus memilih yang dapat menyenangkan hati Tuhanmu. Ya, kenapa kita penting menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya simpel, karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu itu adalah terbaik buat kita. Tuhan gak mau anak-anaknya binasa, Tuhan gak mau anak-anak sesat. Yang Tuhan mau adalah anak-anaknya berada di dalam pemeliharaan. Makanya kita panggil dia Bapa. Amin. Ya, dan di awal tahun 2022 ini, saya berharap ketika saudara menjalani tahun ini, saudara berjalan di dalam pengharapan lepas pengharapan. Saudara berjalan di dalam kesetiaan lepas kesetiaan. Dan saudara berjalan lepas kepekaan dari kepekaan. Firman Tuhan dalam kehidupan saudara, ketika roh Tuhan masuk dalam hidup saudara, datangnya seperti notifikasi HP. Ting, ketika dia masuk, saudara diperhadapkan pilihan. Mana yang saudara mau ambil, dan mana yang saudara tidak mau ambil. Dan oleh karenanya, satu hal yang Tuhan ingatkan, ketika roh Tuhan ada dalam hidup saudara, satu hal yang terjadi adalah saudara hadir dengan misi. Apa misinya? Saya nggak tahu Tuhan letakkan saudara di mana. Tapi yang pasti, Roh Kudus tidak hadir hanya untuk keren-kerenan, enggak. Bisa berbahasa lidah, tidak. Bisa mengerti, tidak. Bisa mungkin melakukan mujizat, tidak. Tidak sesederhana itu. Tapi ada misi yang harus saudara lakukan untuk mencapai kemuliaan Tuhan dan menyatakan kebaikan dan kebesarannya. Di mana saudara hari-hari ini berada, kita senantiasa terus tanya sama Tuhan. Supaya di tahun 2022 ini, kita semakin mengerti, bahkan lebih dalam lagi, untuk bisa mengikut apa yang Tuhan inginkan. Dan perhatikanlah perintah-perintahnya supaya saudara mengerti bahwa rancangan Tuhan yang disediakan bagi saudara adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum saya akhiri, mari kita tutup kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat segala kasih karunia yang boleh Engkau berikan pada hari-hari ini. Hamba percaya Tuhan, pertolongan yang ajaib luar biasa boleh terjadi. Hamba memberkati Tuhan setiap planning anak-anak-Mu di awal tahun ini, supaya sepanjang tahun 2022 mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh menghadapi persoalan pergumulan, tapi kami percaya Tuhan telah memberikan jalan keluar. Dan kami percaya dan yakini benar bahwa janji firman-Mu berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami bukanlah pencobaan biasa yang melebihi kekuatan manusia. Karena Engkau Allah yang setia, yang selalu memberikan kami kekuatan dan menopang kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada hari ini Tuhan kami akhiri. Sebelum kami akhiri, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Supit, beserta jajaran. Tuhan berkati juga pergaulan kami. Tuhan berkati studi kami. Dan dimanapun kami berada, kami memberkati. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di depan Tuhan. Kami terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai, membimbing, memberkati kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.